Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kabar baik senantiasa menyertai para sahabat hendaknya. Amin. Kapanpun dari manapun para sahabat menyimak video saya ini, saya ucapkan selamat datang di channel Sebatas Menyampaikan. Pada video kali ini saya akan menceritakan kisah nyata saya, pengalaman saya yang pernah saya alami, yaitu pada tahun 1993, tepatnya di kota Bandung. Pada waktu itu saya baru umur 20-an, yaitu pada masa semangatnya jiwa muda untuk melakukan apapun. Cuma saya tidak seperti anak muda yang lain, saya lebih banyak diam, lebih banyak memperhatikan, tidak hura-hura seperti, tapi bukan berarti saya melecehkan, saya tidak menghargai teman-teman yang lain, itu kan hak pribadi mereka. Tetapi dalam hal ini, karena saya senang meneliti, memahami, menilai, bicara soal agama, dan itu pun ditangkap oleh teman saya, dan mereka tertarik dengan cara saya berbicara, tertarik dengan pemikiran saya. Tampaknya mereka berpikir, ini orang bisa diajak masuk ke kelompok saya, bisa diajak masuk ke golongan saya. Ketika mereka berkata, "Bang, mau ikut sama saya? Mau ikut pengajian?" Oke, saya. Setelah waktu dan tempat ditentukan dan datang waktu yang telah ditentukan, maka kami pun berangkat. Dan setelah sampai di sana, di tempat yang dituju, betapa kagetnya saya setelah saya masuk ke dalam ruangan yang dituju. Di sana antara perempuan dan laki-laki yang masih muda belia, bercampur baur, tertawa terbahak-bahak, tidak seperti layaknya seorang muslim, tidak selayaknya seperti orang muslimah, dan perempuan juga berpakaian tidak berhijab. Dalam hati ini, orang katanya bicara soal agama, tapi orang yang dituju kok seperti ini. Ya, yang sementara itu saya abaikan, dan mereka pun mengerti. Maka seluruh perempuan disuruh masuk ke dalam satu ruangan, dan ada dua orang laki-laki seniornya datang menyapa saya. "Abang, silakan sini bang, duduk sini bang, ya kita ngobrol-ngobrol." Oke, saja. Setelah anda bicara, ngobrol-ngobrol kesana sini, perkenalan, akhirnya mereka sampai pada suatu topik pembicaraan, yaitu berbicara soal hukum. "Abang, kalau kita di Indonesia ini negara Islam bukan?" "Ya bukan, kita kan banyak agama di Indonesia." "Ini yang jadi persoalan bang, yang perlu saya sampaikan, ini intinya nih. Islam Indonesia bernegara Islam bukan?" kata saya. "Sedangkan kita Islam, ingat bang, surat Al-Maidah ayat 44, barang siapa yang tidak berhukum, barang siapa yang tidak membatalkan suatu perkara, barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Islam, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu ajaran Islam, Al-Quran, maka mereka itu hukumnya kafir." Oke, saya juga sudah berpikir ini arah pembicaraan kemana, maksudnya apa. Saya standby, dan mereka pun menganalogikan atau membuat perumpamaan. Sekarang begini bang, abang itu punya emas, gelang emas yang berat, taruhlah beratnya 1/4 kilo. Sekarang emas itu
dimasukkan ke dalam tong sampah. Dalam tong sampah itu ada banyak-banyak sampah, ada bekas sampah makanan, bahkan ada juga bekas makanan yang sudah busuk. Sekarang gelang emas itu saya masukkan dalam tong sampah. Karena emas itu sekalipun mahal harganya, berapapun nilainya, ketika dia udah masuk ke tong sampah, maka kita pasti akan menganggapnya emas itu adalah sampah. Alasannya karena dia berada di tempat tong sampah, berada di tempat sampah, berada di tempat yang kita anggap tidak berharga lagi dan pantas untuk dibuang. Inilah bangnya jadi masalahnya bang. Kita tuh umat Islam, kita tuh mulia. Islam tuh agama yang terbaik. Dalam pikiran saya, dalam hati saya, iya juga benar. Tapi saya tidak ngomong karena ini udah masuk jebakan yang agak begitu dalam. Ini arahnya kemana? Untuk itu, karena abang sudah berada di Indonesia, sedangkan Indonesia bukan negara agama Islam, bukan negara Islam, maka keislaman abang itu secara hukum tidak sah. Saya tidak mengiyakan, saya tidak mengatakan tidak, dan mereka pun kayaknya sepertinya mengerti bahwa saya sedang berhati-hati untuk mengatakan sesuatu. Terus dia melanjutkan dengan tanpa bertanya apakah saya sependapat atau tidak, apakah saya setuju atau tidak. Dia melanjutkan, sekarang begini bang, ada solusinya yang bagus. Untuk memurnikan keislaman abang, maka ada namanya zakat pengampunan dosa. Ada namanya zakat kifarat. Untuk itu, agar keislaman abang murni, maka abang diwajibkan untuk membayar zakat pengampunan dosa, diwajibkan untuk membayar zakat kifarat, atau apapun namanya. Memang waktu itu dibilangnya zakat pengampunan dosa, zakat untuk pemurnian. Sekalipun saya bukan orang pesantren, sekalipun saya bukan ulama, tapi kalau bicara soal pemikiran, pemahaman, pendapat, saya juga punya prinsip. Surat Al-Isra ayat 36, di sana dikatakan, janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ketahui. Jangan ikut membenarkan, jangan ikut mengiyakan, jangan ikut mendukung. Jangan ikut dalam apapun bentuknya. Sekiranya apa-apa yang kita ikut, sekiranya persoalan yang kita hadapi itu kita tidak paham. Kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Jangan kita ikuti. Itu pesan Al-Quran ayat Al-Isra ayat 36. Kemudian dilanjutkan juga, ingat, sesungguhnya pada hari akhirat, di hari persidangan, pendengaran, berarti informasi. Pendengaran, apapun yang kita dengar, penglihatan, apapun yang kita lihat, dan hati nurani kita, apapun yang kita rasakan, apakah kita mengiyakan atau membenarkan atau menolak atau apapun, semuanya itu akan ditanyai kesaksiannya di akhirat. Sebagai saksi, kalau pendengaran bukan telinga, bukan pendengaran. Kalau pendengaran ada di dalam tulang tengkorak kita, itu sumber pendengaran. Itu kan ditanyai kesaksian, apakah kamu pernah mendengar ini itu? Ya. Kemudian penglihatan, pusat penglihatan bukan di mata kan sebenarnya itu alat sebenarnya, tapi pusat penglihatan ada di dalam, jauh di dalam kelopak kornea mata kita. Dan mata kita itu, berikut mata kita akan ditanya saksi nanti, apakah kamu pernah melihat gini gitu. Dan hati nurani kita, kalbu kita juga akan ditanya, apakah kamu membenarkan, apakah kamu menolak, itu akan ditanyai. Dan kembali kepada cerita tadi,
Apa yang terjadi dalam pikiran saya, tidak ada satupun ayat Quran, tidak pernah ada ajaran agama Islam mengajar seperti itu dalam pikiran saya. Apalagi waktu itu mereka minta nominal uang 650.000. Bayangkan pada tahun 1993 uang 650.000 itu teramat gede itu. Saya tercengang, saya bingung, saya terheran. Akhirnya mereka mengerti apa yang saya rasakan. Sekarang gini bang, jangan kita turunkan nominalnya, nggak sampai segitu. 400.000. Masih saya diam. Saya sebenarnya dalam hati saya menolak, saya tidak menerima, dan mereka pun bisa membaca pikiran saya, bisa membaca perasaan saya. Akhirnya mereka turunkan lagi. Dalam pikiran saya, diturunkan seberapapun, sekalipun gratis, sekalipun 5 rupiah, saya tidak akan mengikuti. Saya tidak akan membenarkan. Apapun alasannya, hal itu yang mengatakan bagi siapapun yang berada di suatu daerah, bagi siapapun yang berada di suatu negara, sementara daerah itu atau negara itu bukan negara Islam, maka keislamannya itu adalah cacat secara hukum. Ini saya tidak sependapat sama sekali. Kalau begitu, untuk dalam pikiran saya, kamu tuh mikir nggak ya? Nabi Muhammad Islam itu berkembang di Mekah, waktu itu Islam belum ada. Apakah keislaman Nabi Muhammad itu dikatakan cacat secara hukum? Kamu tuh mikir nggak? Tapi saya nggak berani ngomong gitu. Apakah Islamnya ada di negara Amerika, Islamnya orang yang ada di negara Cina, apakah dikatakan tidak sah secara hukum? Karena saya tidak mau berdebat, saya tidak mau memperpanjang urusan, dan prinsip saya, sekiranya saya tidak menjadi masalah untuk menyampaikan sesuatu, sekiranya menimbulkan persoalan yang baru, dan sekiranya saya sampaikan juga tidak ada apa-apanya, mendingan saya diam. Buat apa? Mendingan diam saja. Akhirnya setelah saya tidak menyetujui dan dia menangkap, saya mengatakan tidak, saya tidak menerima, saya tidak mengakui. Mereka mengatakan, awas bang, ingat ya, kalau abang tidak mau mengikut saya, kalau abang tidak mau ikut kelompok kami, kalau ada apa-apa saya tidak bertanggung jawab, kami tidak bertanggung jawab. Dalam pikiran saya, Allah itu berserta saya, dimanapun saya berada, Allah itu menyertai saya. Bahkan Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada bulan nadi saya. Kenapa saya takut sama kamu? Dalam pikir saya, tapi saya nggak pernah ngomong. Akhirnya, apa yang terjadi? Saya pergi, dan saya tidak banyak ngomong, langsung pulang. Dan ternyata beberapa tahun kemudian terjadi bom sana-sini di Indonesia. Baru saya sadar ternyata orang yang mengajak saya tadi adalah kelompok teroris. Kelompok yang dibesarkan, yang dibina oleh pihak-pihak luar negeri yang anti-Islam dengan memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran yang bisa untuk diselewengkan maknanya demi merusak umat Islam dari dalam. Padahal dia dalam ayat Al-Maidah ayat 44 tadi, sebelum ada kalimat barang siapa yang tidak memutus suatu perkara dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itu orang kafir. Sebelum kalimat itu ada kalimat lagi, dan janganlah kamu jual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Jangan kamu jual ayat kami dengan harga murah, berarti ayat-ayat itu kan kebenaran Allah. Kenapa disalahartikan? Kenapa diselewengkan maknanya dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan harga yang murah?
dengan kepentingan tertentu. Ini yang perlu sekali saya tekankan kepada sahabat semua, kapanpun, dimanapun para sahabat menerima informasi dalam bentuk apapun, dari siapapun, sekiranya yang kita terima itu, yang kita dengar itu, yang kita hadapkan itu, yang kita di hadapan kita itu adalah berupa pendapat, berupa pemikiran, berupa pemahaman, berupa penafsiran, kita berhak untuk menilai, kita berhak untuk tidak sependapat, kita berhak untuk tidak sepemikiran, kita berhak untuk tidak sepenafsiran. Dan kita uji dulu apakah yang disampaikan itu benar menurut hukum Allah, bukan benar menurut pendapat kita, bukan benar menurut pendapat kelompok tertentu, bukan benar menurut pemikiran orang lain, bukan. Kita uji dulu, kita buka Al-Quran. Sekiranya mereka bicara soal sejarah, kita lihat catatan sejarah. Kita cari dari berbagai sumber. Kemudian sekiranya mereka bicara soal hukumnya hukum apa, hukum Islam, kita cek Al-Quran. Kalau tidak ditemukan Al-Quran, kita cari dalam hadis. Kalau mereka bicara masalah apa tuh, masalah kuramah, berkah, kita cek. Berkah sekarang tuh banyak dijual oleh orang-orang yang pada rasanya mereka tuh bukan susah ngomong saja. Pada rasanya mereka itu adalah menjual ayat-ayat Allah. Banyak kesesatan yang dilabelkan dengan agama. Ini demi berkah. Semua berkah. Saya itu orang mulia. Ikutin saya. Banyak itu sekarang. Jadi pesan saya, sekalipun itu yang ngomong itu pakai sorban, sekalipun yang ngomong itu ngaku orang mulia, bahkan keturunan orang mulia, sekalipun orang yang ngomong itu pejabat, sekalipun yang ngomong itu tokoh masyarakat, sekiranya apa-apa yang disampaikannya tolong jangan diterima mentah-mentah. Jangan juga ditolak bulat-bulat mentah-mentah. Jangan diterima bulat-bulat, ditolak bulat-bulat. Jangan ditolak mentah-mentah. Ini hanya saya sebatas menyampaikan. Alasannya sekiranya apa yang kita terima nanti, apa yang kita terima, apa yang kita benarkan, itu kan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Karena di akhirat kita tuh tidak bisa menolak sekiranya apa yang kita terima itu, apa yang kita benarkan itu, apa yang kita itu ternyata salah dalam pandang hukum Allah. Ingat ini. Ini saya udah tulis nih. Di akhirat itu orang itu akan saling bantah-membantah. Ada yang membantah teman, tuh gerak-gerak kamu tuh mengajak saya. Akhirnya ternyata apa? Ternyata kamu salah. Ada juga yang membantah pemimpinnya. Ada yang membantah yang datang di golongan kanan. Kalau orang datang di golongan kanan itu identik dengan orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap mulia, orang yang kita anggap soleh. Ternyata yang disampaikannya adalah salah dalam pandang hukum Allah. Dan di Al-Quran dijelaskan mereka itu yang membantah. Kamu nih yang datang di sebelah kanan pura-pura baik, ternyata kamu salah. Yang dibantah juga akan balik menjawab, kamu aja yang goblok, bodoh. Kenapa aku mau? Kamu nggak mikir ketika apa yang saya sampaikan kamu nurut. Kemudian ada juga yang membantah, memprotes iblis, setan. Setan pun membalas, kamu tuh mikir nggak sih? Mikir. Kamu punya akal, pakai akal kamu. Kenapa kamu membenarkan? Kenapa kamu ikutin apa yang saya katakan? Saya tuh udah menyembah pada itu dari Allah untuk menggoda kamu, tapi kamu aja yang goblok. Sekarang tidak ada gunanya kita saling membantah di sini. Terima resiko masing-masing, gak ada gunanya.
Tidak ada sogok menyogok, tidak ada saling membantah. Gimana? Semoga ada manfaatnya. Saya cukupkan sampai sini. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.